sudah? Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Mengawali hari ini, Ibu absen dulu ya. Iya. Dengarkan namanya masing-masing. Alda, hadir Bu. Dimas, Sakit. Sakit, Ya. Inul, Allah. Alfa. Masih di sekatakan? Ya. Angel, hadir Bu. Marsya Ninggolan, hadir. Marsya Siti, hadir Bu. Ota, Hadir. Petrus, Hadir Bu. Rusdi, Theo, Hadir Bu. Yefta, Hadir Bu. Petrus. Oke. Jadi ada 2 orang yang tidak hadir, 1 Alfa dan 1 Sakit. Mudah-mudahan minggu depan semuanya hadir semua. Oke, baik. Sebelum masuk pada pelajaran kita hari ini, Ibu terlebih dahulu akan membagikan lembar aktivitas siswa, di mana ini yang akan kamu kerjakan nanti. Tapi jangan dibuka dulu ya, sebelum Ibu minta kamu untuk membuka lembar aktivitas ini. Paham? Paham. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengaplikasian fungsi kuadrat. Namun sebelum masuk dalam pokok bahasan tersebut, Ibu ingin menanyakan pelajaran yang sudah kita pelajari 2 minggu sepekan, yaitu tentang membuat grafik fungsi kuadrat. Adakah di sini yang masih ingat bagaimana cara untuk membuat suatu grafik fungsi kuadrat? Jadi, bagaimana caranya itu berarti berbicara soal langkah-langkahnya ya. Apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang kedua, dan sampai terbentuk yang namanya grafik fungsi. Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ada yang masih ingat? Ada saya. Ya, silahkan Nak. Dalam mengerjakan grafik, membuat grafik fungsi kuadrat dapat dilakukan dengan cara melihat bentuk persamaan kuadrat yang akan dibuat, membuat tabel fungsi kuadrat, tentukan titik tengah sumbu simetri dengan rumusnya X sama dengan B per 2A, tentukan titik puncak, titik balik kurva, titik maksimum minimum dengan rumus min B per 2A, B pangkat 2
kuadrat yang ada pada tabel di atas pada bidang kuadrat. Dan yang keempat, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik kuadrat tersebut. Oke, beri aplaus untuk Theo. Terima kasih karena sudah mengingat, walaupun masih membaca tadi, tapi saya rasa sudah bisa kan untuk melakukan membuat gambar fungsi kuadrat. Ada yang mau menambahkan? Sudah lengkap semua ya? Yang disampaikan, sama pendapatnya? Dan dari menggambar bentuk grafik itu sudah paham semua? Sudah. Iya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ada 3 yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan beberapa posisi titik, yaitu posisi titik X dan Y. Nah, X ini adalah sebuah variabel bebas, jadi kamu bebas menentukan angkanya untuk mendapatkan Y. Ya kan? Seperti yang kamu lakukan kemarin ya? Ya. Misalkan X sama dengan 1, baru kita dapat Y. Yang kedua, menentukan sumbu simetris, sama yang dikatakan tadi Theo, bahwa sumbu simetrisnya itu rumusnya adalah min B per 2A. Kemudian yang ketiga, menentukan titik puncak. Nah, di sini ada 2, yaitu titik puncak min B per 2A. Itu merupakan sumbu simetrisnya kan? Ya. Dan di titik Y-nya itu adalah min B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Jadi kalau misalkan sudah ada min-nya di depan tadi, nah berarti di bawahnya tidak ada sudah min 4A. Paham ya Theo? Paham. Nah, jadi ada yang keliru tadi. Harusnya di depan, kalau sudah ada di depan tidak boleh lagi ada di bawahnya. Kalau belum ada, boleh. Paham ya? Ya. Oke. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Ada. Yaitu berkaitan pada titik puncak. Nah, mengaplikasikan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari
berupa perbaikan supaya lebih sempurna kan. Kemudian bagian akhir nanti kita rampung. Paham? Paham. Oke, baik, kalau begitu kita mulai tahapan pertama, yaitu silakan lihat lembar aktivitasnya tadi dan amati gambar yang ada di situ. Kemudian nanti baca permasalahannya. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan. Oke, baik. Sudah cukup waktunya? Sudah selesai mengamati dan membaca masalahnya kan? Sudah. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kamu mencari informasi sebanyak mungkin dari buku paket yang ada di hadapanmu, dan kalau ada yang bawa HP, Ibu persilakan untuk mengambil dan mencari permasalahan tersebut. Siapa tahu bisa membantu kamu. Silahkan, Nak. Jangan buka sembarang ya. Ibu awasi nih. Yang nggak punya HP silakan gunakan buku paket lengkap di situ, Nak. Saya tanya. Buku paketnya.